memperkenalkan diri. Saya Aisyah Sabila Istiqomah Zulfa dengan NIM akhir 203 dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang isolasi senyawa terpenoid dari tanaman daun sambiloto. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi sehingga menjadi salah satu sumber tanaman obat terbesar di dunia. Tanaman obat mengandung metabolit sekunder yang berperan dalam aktivitas biologis dan farmakologis. Salah satu tanaman obat yang banyak dimanfaatkan adalah sambiloto. Sambiloto diketahui mengandung senyawa terpenoid yang berpotensi dikembangkan sebagai bahan aktif obat herbal maupun fitofarmaka. Berbagai penelitian fitokimia menunjukkan bahwa sambiloto mengandung senyawa bioaktif dan aktivitas farmakologi yang luas. Golongan terpenoid menjadi kelompok senyawa yang paling banyak mendapat perhatian karena aktivitas biologinya yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai isolasi, identifikasi, dan aktivitas terpenoid dari daun sambiloto. Adapun tujuannya mengidentifikasi senyawa terpenoid pada daun sambiloto, menjelaskan aktivitas farmakologi yang dimiliki senyawa tersebut, mengkaji metode isolasi dan identifikasi terpenoid, dan manfaatnya menambah wawasan dalam bidang fitokimia dan farmakognosi, dan menjadi referensi pengembangan obat berbasis bahan alam. Sambiloto merupakan tanaman herba dari famili Acanthaceae yang dikenal dengan julukan King of Bitters. Tanaman ini telah digunakan secara tradisional di Indonesia, India, Tiongkok, Thailand, dan Malaysia. Sambiloto dimanfaatkan untuk membantu mengatasi demam, influenza, infeksi saluran pernapasan, diabetes, dan gangguan hati. Aktivitas tersebut berkaitan erat dengan kandungan senyawa di terpenoid di dalam tanaman. Adapun klasifikasi tanaman sambiloto memiliki kingdom Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Lamiales, familinya Acanthaceae, genusnya Andrographis, spesiesnya Andrographis paniculata. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa sambiloto termasuk tumbuhan berbunga yang banyak dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Adapun morfologinya memiliki akar tunggang berwarna putih kecoklatan yang berfungsi menyerap air dan unsur hara. Batangnya berbentuk segi empat, berwarna hijau tua, dan memiliki banyak percabangan. Daunnya berbentuk lanset dengan ujungnya meruncing serta tersusun berhadapan pada batang. Bunganya berwarna putih dengan bercak ungu, sedangkan buahnya berbentuk kapsul memanjang yang berisi biji kecil. Habitatnya, sambiloto tumbuh baik pada daerah tropis dan subtropis. Suhu optimal pada pertumbuhan berkisar 25-32 derajat Celcius dengan ketinggian 1-700 mdpl. Banyak ditemukan di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Selain tumbuh liar, sambiloto juga dibudidayakan sebagai tanaman obat keluarga dan bahan baku industri herbal. Sambiloto juga mengandung berbagai metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, polifenol, steroid, dan terpenoid. Terpenoid merupakan kelompok senyawa yang paling dominan pada sambiloto. Kandungan senyawa aktifnya dapat dipengaruhi oleh umur tanaman, lingkungan tumbuh, dan metode ekstraksi. Kualitas bahan bakunya sangat menentukan kadar senyawa aktif yang diperoleh. Adapun terpenoid merupakan metabolit sekunder yang tersusun dari unit isoprena. Golongan utama pada sambiloto adalah diterpenoid lakton. Senyawa yang berhasil diisolasi antara lain andrografolit, neoandrografolit, deoksiandrografolit, homoandrografolit, dan panikulit. Senyawa-senyawa tersebut berkontribusi terhadap aktivitas farmakologi sambiloto. Adapun andrografolit merupakan senyawa utama dan paling dominan pada daun sambiloto. Senyawa ini termasuk diterpenoid lakton dengan struktur labnae diterpen. Digunakan sebagai marker compound dalam standarisasi ekstrak sambiloto. Sebagian besar aktivitas biologi sambiloto dikaitkan dengan keberadaan andrografolit. Adapun aktivitas antiinflamasinya, andrografolit mampu menghambat pembentukan mediator inflamasi seperti TNF-alfa, 1L1 beta, 1L6,
prostaglandin dan nitrik oksid. Dapat menghambat aktivitas faktor transkrip NF-kB yang berperan dalam proses peradangan. Andrografi juga membantu mengurangi kerusakan jaringan akibat inflamasi berlebihan, terus berpotensi digunakan pada penyakit inflamasi kronis maupun akut. Adapun aktivitas antioksidannya, terpenoid sambiloto mampu menetralisir radikal bebas penyebab stres oksidatif. Andrografolid dan neoandrografolid meningkatkan aktivitas enzim antioksidan tubuh, membantu melindungi lipid, protein, dan DNA dari kerusakan oksidatif, berpotensi mencegah penyakit degeneratif dan penuaan dini. Adapun aktivitas antibakterinya efektif menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus dan E. coli, juga aktif terhadap Salmonella typhi dan Pseudomonas aeruginosa. Terus mekanismenya melalui kerusakan membran sel dan gangguan metabolisme bakteri. Terus mendukung penggunaan sambiloto dalam pengobatan infeksi secara tradisional. Lalu ada aktivitas antivirusnya. Andrografolid dapat menghambat proses replikasi virus dalam sel inang, membantu menurunkan jumlah virus yang berkembang dalam tubuh, meningkatkan respon imun terhadap infeksi virus, terus berpotensi digunakan sebagai terapi pendamping pada penyakit virus. Selain itu, memiliki aktivitas antidiabetesnya juga, yaitu meningkatkan sensitivitas insulin dalam tubuh, membantu meningkatkan penggunaan glukosa oleh sel, menghambat penyerapan glukosa di saluran pencernaan, berpotensi digunakan sebagai terapi pendamping diabetes mellitus. Terus aktivitas anti kankernya menghambat proliferasi atau pertumbuhan sel kanker, menginduksi apoptosis, menghambat pembentukan pembuluh darah baru pada jaringan kanker, menunjukkan aktivitas terhadap kanker payudara, paru, hati, dan usus besar. Lalu dapat melindungi hati dari kerusakan akibat toksin dan stres oksidatif, terus membantu menjaga fungsi hati melalui aktivitas antioksidan antiinflamasi, meningkatkan aktivitas makrofag, limfosit, dan sel NK, membantu menjaga keseimbangan sistem kekebalan tubuh. Lalu isolasi merupakan proses pemisahan senyawa target dari campuran metabolis sekunder sehingga diperoleh senyawa yang relatif murni. Pada daun sambiloto, proses isolasi difokuskan pada senyawa diterpenoid, lakton, terutama andrografolid. Tujuan isolasi adalah memperoleh senyawa murni untuk identifikasi struktur dan pengujian aktivitas biologi. Lalu ada tahapan umum isolasinya berupa persiapan simplisia, ekstraksi, fraksinasi, pemisahan kromatografi, pemurnian, dan identifikasi dan karakterisasi. Lalu tahap persiapan bahannya, daun sambilotonya, daun sambiloto segar dicuci menggunakan air mengalir untuk menghilangkan kotoran dan kontaminan. Kemudian daunnya dikeringkan pada suhu sekitar 40-50 derajat Celcius untuk menurunkan kadar air dan mencegah kerusakan senyawa aktif. Setelah kering, daunnya dihaluskan menjadi serbuk simplisia agar luas permukaan kontak dengan pelarut meningkat. Terus simplisia disimpan dalam wadah tertutup untuk mencegah paparan cahaya udara dan kelembapan yang dapat menyebabkan degradasi senyawa. Adapun tujuannya menjaga kestabilan senyawa aktif, meningkatkan efisiensi proses ekstraksi. Lalu ekstraksi merupakan proses senyawa aktif. Ekstraksi merupakan proses penyarian senyawa aktif dari jaringan tanaman menggunakan pelarut tertentu. Adapun pelarut yang digunakan etanol, metanol, etilasetat. Tujuannya melarutkan senyawa terpenoid dari jaringan daun, menghasilkan ekstrak yang mengandung senyawa target untuk tahap pemisahan selanjutnya. Terus metode ekstraksi yang digunakannya ada maserasi, ada reflux, sama sokletasi. Terus maserasi itu simplisianya direndam dalam pelarut selama beberapa waktu. Sesekali dilakukan pengadukan agar difusi senyawa lebih optimal. Kelebihannya sederhana dan cocok untuk senyawa yang tidak tahan panas. Kekurangannya membutuhkan waktu lama dan pelarut dalam jumlah yang besar. Kalau sokletasi menggunakan alat soklet dengan sistem ekstraksi berulang, memberikan rendemen ekstrak yang lebih tinggi, terus kurang cocok untuk senyawa yang sensitif terhadap suhu tinggi. Kalau reflux ekstraksinya dilakukan dengan pemanasan menggunakan kondensor.
Terus tujuannya mempercepat proses ekstraksi dan meningkatkan efisiensi penyarian senyawa aktif. Selanjutnya ada fraksinasi dan pemisahan kromatografi. Fraksinasinya bertujuan memisahkan senyawa berdasarkan tingkat kepolarannya, menggunakan pelarut seperti N-heksan, etil asetat, dan air. Hasil fraksinasinya senyawa target terkonsentrasi pada fraksi tertentu, yaitu andrografolit umumnya banyak ditemukan pada fraksi etil asetat karena bersifat semipolar. Terus kromatografinya digunakan untuk memisahkan senyawa yang masih bercampur dalam fraksi. Terus memanfaatkan perbedaan afinitas terhadap fase diam dan fase gerak. Selanjutnya ada KLT dan kromatografi kolom. KLT-nya menggunakan plastilika gel sebagai fase diam, digunakan untuk memantau proses pemisahan dan kemurnian isolat, diamati pada UV 254 nm dan 366 nm, dapat menggunakan reaksi Lieberman-Bouchard untuk mendeteksi terpenoid. Lalu kromatografi kolomnya menggunakan silika gel dalam kolom kaca, fraksi dielusi menggunakan pelarut dengan tingkat kepolaran tertentu, dan merupakan metode utama untuk memperoleh andrografolit murni. Lalu ada identifikasi dan analisis senyawa terpenoid. Tujuannya memastikan bahwa senyawa hasil isolasi merupakan senyawa target, menentukan struktur dan tingkat kemurnian senyawa. Adapun tahapannya yaitu uji fitokimia, analisis KLT, analisis HPLC, analisis FTIR, analisis LC-MS, analisis NMR. Penggunaannya beberapa metode secara bersamaan menghasilkan identifikasi yang lebih akurat. Terus ada teknik identifikasi dan karakteristik terpenoidnya. Ada HPLC digunakan untuk menentukan kadar dan waktu retensi senyawa, membandingkan hasil sampel dengan standar andrografolit. Terus ada FTIR, mengidentifikasi gugus fungsi dalam molekul, menunjukkan keberadaan gugus OH, C rangkap 2O dan C rangkap 2C yang khas pada andrografolit. Terus ada LC-MS, menentukan massa molekul secara akurat, dapat membantu memastikan identitas senyawa berdasarkan nilai M/Z. Terus ada NMR, metodenya paling komprehensif untuk menentukan struktur senyawa, terus memberikan informasi mengenai susunan atom karbon dan hidrogen dalam molekul. Adapun analisis kemurniannya, KLT-nya satu bercak tunggal, HPLC-nya satu puncak dominan, terus menunjukkan bahwa isolat telah mencapai kemurnian baik. Sehingga dapat disimpulkan daun sambiloto merupakan sumber terpenoid yang potensial, terutama andrografolit. Senyawa terpenoid memiliki aktivitas antiinflamasi, antioksidan, antibakteri, antivirus, antidiabetes, antikanker, hepatoprotektif, dan imunomodulator. Isolasinya dilakukan melalui tahapan ekstraksi, fraksinasi, kromatografi, dan pemurnian. Terus identifikasi senyawanya dilakukan menggunakan KLT, HPLC, FTIR, LC-MS, dan NMR. Potensi farmakologinya mendukung pengembangan sambiloto sebagai bahan aktif obat herbal dan fitofarmaka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.